Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan suatu materi, yang mana materi ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Monika Handayani. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi dengan judul keputusan pendanaan. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Anggota kelompok 9 terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu diri saya sendiri, yaitu Muhammad Holandi Sumari. Dan yang kedua terdapat rekan saya, Mikdad Ramadan, yang pada kesempatan kali ini akan menemani saya dalam melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bagian yang terkait dan relevan dengan materi keputusan pendanaan. Yang pertama itu jelas tentang pengertian dari pendanaan itu sendiri. Yang kedua adalah pengklasifikasian dana. Dan yang ketiga adalah restrukturisasi utang. Yang keempat adalah kombinasi pendanaan. Dan yang terakhir adalah analisa tingkat indifference point. Ya, kita mulai di bagian yang pertama, yaitu pendanaan. Latar belakang dari pendanaan. Kebutuhan dana dari suatu perusahaan pada umumnya merupakan gabungan antara dana jangka pendek dan dana jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, digunakan sumber pembiayaan dari hutang jangka pendek atau hutang lancar, misalnya seperti hutang dagang. Sedangkan kebutuhan dana jangka panjang, seperti pemenuhan dana dan peningkatan kapasitas produksi, maka hendaknya digunakan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini berasal dari modal asing atau hutang jangka panjang, maupun yang berasal dari modal saham atau penerbitan saham baru. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Rakim Shah dan Barbara. Selanjutnya, apa sih itu pendanaan? Secara singkat, dari latar belakang yang telah sebelumnya saya bacakan, kita dapat memahami bahwa pendanaan merupakan atau adalah cara memperoleh modal yang nantinya modal tersebut dialokasikan untuk pengerjaan suatu proyek atau program pada bisnis perusahaan. Oke, untuk materi yang kedua, pengklasifikasian dana, akan dibacakan oleh kawan saya, Mikdad Ramadan. Kepada Mikdad Ramadan, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pendanaan adalah cara memperoleh modal yang nantinya modal tersebut dialokasikan untuk pengerjaan suatu proyek atau program pada bisnis perusahaan. Pengklasifikasian dana itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dana jangka pendek dan dana jangka panjang. Adapun dana jangka pendek adalah dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Jadi yang dimaksud jangka waktu pendek adalah tenggat waktunya atau tenornya yang relatif singkat. Kebanyakan tenggat waktu pendanaannya hanya mencapai 1 tahun saja. Adapun pendanaan jangka pendek terbagi menjadi 2, yaitu dana spontan dan tidak spontan. Dana spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Dan dana tidak spontan adalah sumber dana yang memerlukan negosiasi yang menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Kelemahan dan kelebihan dana jangka pendek. Kelebihan dana jangka pendek adalah sumber pendanaan jangka pendek tersedia dalam berbagai pilihan, bunga yang dibebankan masih terbilang rendah, dan yang ketiga dapat memenuhi keperluan pembayaran modal kerja. Keempat, proses pencairan modal lebih cepat. Dan kekurangan dari dana jangka pendek ialah jumlah pinjamannya terbatas, jumlah cicilannya sangat tinggi, biaya administrasinya yang tinggi, dan biaya denda keterlambatan pembayaran yang relatif besar. Contoh dana jangka pendek: ada utang dagang, kedua leasing, dan
kredit tanpa agunan. Selanjutnya dana jangka panjang. Dana jangka panjang adalah pembiayaan jangka panjang adalah pinjaman yang memiliki tenor lebih dari 1 tahun. Jadi, orang yang mengambil produk pembiayaan jangka panjang memiliki waktu lebih dari setahun untuk melunasinya. Umumnya, pembiayaan jangka panjang berkisaran antara 5 hingga 20 tahun. Adapun beberapa fungsi dana jangka panjang ialah: pertama, suku bunga relatif tetap; kedua, bisa mempergunakan untuk aset perusahaan; ketiga, mengurangi beban pajak; dan yang terakhir, untuk perencanaan arus kas perusahaan. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, modal sendiri dari luar perusahaan, dari dalam perusahaan, atau melalui utang. Dana jangka panjang dapat didapat dari: pertama, saham. Saham biasanya menunjukkan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kedua, saham preferred. Saham preferred merupakan kombinasi antara bentuk utang dan modal sendiri. Ketiga, obligasi. Obligasi merupakan surat tanda utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Ketiga, kredit investasi 50. Kredit investasi ini disediakan oleh perbankan dan masih banyak digunakan oleh kalangan perusahaan. Yang terakhir adalah hipotek. Hipotek merupakan bentuk utang jangka panjang dengan agunan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Rekonstruksi hutang. Rekonstruksi hutang ialah merupakan suatu proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur. Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang. Karena adanya koneksi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur, alasan diadakannya restrukturisasi utang adalah untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus, dan perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran. Dengan memilih metode restrukturisasi utang, maka sangat tergantung pada tujuan dari pihak kreditur dan debitur. Rekonstruksi hutang dalam dunia usaha ada beberapa metode. Restrukturisasi utang perusahaan antara lain yaitu rescheduling, memperpanjang jangka waktu dan pengembalian utang. Kedua, debt to asset swap, pengalihan harta yang dimiliki oleh pihak debitur. Ketiga, ada debt to equity swap, suatu langkah yang diambil pihak kreditur karena kreditur memiliki melihat bahwa perusahaan dari debitur mengalami masalah keuangan. Keempat, ada haircut, pengurangan atas pembayaran bunga yang dilakukan oleh pihak debitur. Selanjutnya ada kombinasi pendanaan. Kombinasi dana atau financing mix. Financing mix menggambarkan perusahaan dalam membuat keputusan pendanaan, apakah menggunakan hutang jangka pendek, jangka panjang, atau ekuitas. Pendanaan ini mencakup dana jangka pendek dan dana jangka panjang, di mana jangka pendek didefinisikan sebagai pendanaan yang kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus bisnis, sedangkan jangka panjang lebih dari 1 periode bisnis. Adapun maksud dari kombinasi dana atau financing mix oleh beberapa ahli, Lawrence G. Gitman, financing decision determine both the mix and the type of financing used by the firm. Selanjutnya ada menurut Tatang Ari Gurumanti, financing mix is the way a company manages its right side components of the balance sheet. A company may have different composition of its financing and depend on my aspect. One aspect that could affect a company's decision of the financial structure is life cycle. Financial penjelasan ini dimaknai bahwa bauran pendanaan tersebut merupakan bagaimana cara perusahaan dalam mengelola komponen pasifa di neraca. Sisi kanan neraca menggambarkan sumber dana yang dimiliki perusahaan atau disebut struktur finansial. Ulasan tentang hubungan antara perimbangan trade-off utang ekuitas atau debt equity. Maka Gumanti menghubungkan dengan 5 siklus hidup perusahaan: pendirian, ekspansi tinggi, kedewasaan, dan penurunan. Alasan yang dikemukakan bahwa setiap tahapan siklus kehidupan perusahaan, maka pola pendanaan akan berbeda dan dapat diidentifikasi.
Ya, analisa indifference point. Apa itu analisa indifference point? Secara singkat, analisa indifference point atau point of indifference dapat kita artikan sebagai kondisi ketika keuntungan hampir menutupi biaya produksi. Dalam memilih alternatif pendanaan, perlu dilakukan alternatif yang menghasilkan EBIT yang memperoleh IPS yang sama besarnya. Pada keadaan ini, kombinasi pendanaan dalam tingkat leverage faktor berapapun akan menghasilkan IPS yang sama besarnya. Titik ini disebut dengan indifference point. Dengan mengetahui indifference point, maka dapat diketahui pula tingkat kombinasi yang paling menentukan. Rumus dan pengertian EBIT. EBIT atau kepanjangannya Earnings Before Interest and Taxes dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai penghasilan sebelum bunga serta pajak. EBIT adalah salah satu indikator profitabilitas atau kemampuan dalam memperoleh laba atau keuntungan dari suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan metode ini untuk menghitung jumlah pendapatan yang sebelumnya telah dikurangi dengan jumlah pengeluaran, di mana jumlah pengeluaran tersebut belum termasuk bunga dan pajak. Dalam menghitung EBIT, kita dapat menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama adalah total pendapatan dikurang dengan cost of goods atau biaya barang yang terjual dikurang dengan biaya operasional. Untuk rumus yang kedua, kita dapat menggunakan perhitungan pendapatan bersih ditambah dengan bunga, kemudian ditambah dengan pajak. Rumus dan pengertian EBITDA. EBITDA adalah suatu ukuran mekanisme finansial dari sebuah perusahaan yang berperan sebagai pilihan metrik lainnya seperti pendapatan dan atau laba bersih. Singkatan EBITDA sendiri memiliki arti earnings, penghasilan, before, sebelum, interest, bunga, taxes, pajak, depreciation, depresiasi, dan amortization atau amortisasi. Kalkulasi EBITDA pada suatu perusahaan dapat dikerjakan menggunakan setidaknya satu dari dua rumus berikut, karena keduanya memberikan hasil yang sama. Rumus yang pertama yaitu keuntungan bersih ditambah pajak, ditambah bunga, ditambah depresiasi, kemudian ditambah dengan amortisasi. Dan untuk rumus yang kedua yaitu pendapatan operasional ditambah amortisasi, kemudian ditambah dengan depresiasi. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Tentu kami menyadari kekurangan-kekurangan kami dalam presentasi yang kami sampaikan. Harapannya adalah atas kekurangan-kekurangan tersebut, rekan-rekan sekalian dapat memberikan masukan serta saran yang membangun kepada kami, agar kedepannya kami dapat memberikan presentasi yang lebih baik lagi. Sekian dari kami. Atas segala kesalahan yang baik itu disengaja maupun tidak disengaja selama kami menjabarkan presentasi, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.